warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Bu. Sehat, Bu. Semoga kita selalu sehat ya. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Tasya, boleh dipimpin doanya? Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, buat anak-anak semuanya, apakah sudah tahu materi apa yang akan Ibu ajarkan pada pertemuan kita hari ini? Saya belum tahu Bu. Masuk bab baru ya, Bu? Iya, masuk bab baru. Saya belum tahu Ibu. Baik, kalau misalnya belum tahu, Ibu kasih tahu. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai debat. Ada yang sudah dengar sebelumnya apa itu debat? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Apa itu debat? Mbak, menurut kalian apa itu debat? Saya Bu. Debat Boleh. itu adu argumen. Adu pendapat, Bu. Debat. Lalu, apalagi yang kalian ketahui tentang debat? Tidak tahu lagi Bu. Baik, jadi Ibu akan tampilkan ya salindia mengenai materi kita pada pagi hari ini. Apakah salindianya sudah tertampilkan di kalian? Baik, kita mulai ya. Tolong alat tulisnya dipersiapkan dan mencatat hal-hal yang penting dari materi yang sudah Ibu sampaikan nantinya. Baik, jadi kita hari ini akan mempelajari materi mengenai debat. Seperti yang sudah kalian paparkan sebelumnya, debat itu tentang adu argumentasi, adu pendapat. Itu benar. Jadi kita akan masuk kepada poin pertama, yaitu mengenai pengertian debat. Jadi ada dua pengertian debat. Yang pertama menurut KBBI. Debat ialah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Kemudian menurut Henry Tadigan, debat adalah saling adu argumentasi antara pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Seperti yang sudah kalian paparkan sebelumnya, itu benar mengenai debat itu adu argumentasi dan adu pendapat. Apakah sudah dicatat materi ini? Boleh dicatat ya? Sudah belum sepertinya Bu. Sudah, Bu. Bentar Bu, Ya. masih dicatat. Baik. Sudah Bu. Yang lain sudah? Apabila sudah, Ibu akan lanjut ke halaman berikutnya. Ya Bu. Baik. Sudah, Bu. Materi selanjutnya, yaitu apa sih sebenarnya tujuan diadakannya debat. Jadi ada 3 tujuan yang terdapat. Yang pertama yaitu untuk dapat memenangkan argumentasi diri atas orang lain. Kemudian yang kedua, menunjukkan kelebihan atau kebenaran argumentasi diri terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, menanggapi suatu persoalan dengan sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. Jadi tujuan dari debat itu agar kita bisa memenangkan argumentasi yang sudah kita paparkan sebelumnya mengenai suatu masalah. Ibu lanjutkan ke halaman berikutnya. Bentar, Bu. Baik. Sudah, Bu. Baik, Ibu langsung ke halaman berikutnya. Yang kedua adalah esensi debat. Apa sih yang kita dapat setelah kita melakukan kegiatan debat? Jadi, setelah kita melakukan kegiatan debat, kita dapat mempertemukan dua pendapat berbeda untuk menguji validitas dan rasionalitas masing-masing gagasan. Sudah dicatat? Baik, kita langsung next. Nah, contoh dari esensi debat ini dapat kita lihat dari debat setiap capres dan cawapres. Mereka kan kalau misalnya debat, mereka akan saling menyerang, mencari kelemahan masing-masing. Tetapi di balik perdebatan tersebut, para capres dan cawapres bisa saling mengoreksi visi mereka dan memperbaikinya agar dapat diterima dan diaplikasikan bila mereka terpilih nantinya.
Jadi setelah dilakukannya debat, mereka akan mengoreksi bagian mana visi misi mereka yang kurang. Ini tidak perlu dicatat. Baik, Ibu akan langsung ke halaman berikutnya, yaitu mengenai isi debat. Jadi apa aja sih yang ada di dalam debat? Ada 3 poin yang sangat penting di dalam debat. Yang pertama adalah mosi debat, kemudian yang kedua adalah pernyataan sikap, dan kemudian yang ketiga adalah argumen pendukung. Ini boleh kalian catat. Nanti jika kalian tidak mengerti boleh ditanyakan kepada Ibu setelah Ibu selesai menjelaskan ya. Baik, Bu. Sudah? Baik, Sudah, Ibu. Ya, Ibu akan lanjut ke halaman berikutnya. Kemudian, yang keempat, pihak-pihak apa saja yang terlibat di dalam kegiatan debat. Jadi, ada 8 pihak yang terlibat di dalam kegiatan debat. Yang pertama adalah pihak yang mengajukan mosi atau topik. Yang kedua adalah pemimpin atau wasit. Yang ketiga adalah penonton atau juri. Yang keempat adalah tim afirmasi. Kemudian yang kelima ada tim oposisi. Yang keenam adalah tim netral. Kemudian yang ketujuh adalah moderator. Dan yang kedelapan adalah notulen atau penulis. Mohon dicatat ya anak-anak, karena ini penting materinya untuk kalian. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Ya, sudah, Bu. Baik, Ibu akan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, setelah kalian tadi sudah tahu apa sih esensi debat, tujuan debat, dan siapa saja yang terlibat di dalam debat, kemudian isi debat itu seperti apa. Dan kelima adalah bagaimana sih tata cara debat. Jadi, tata cara debat yaitu yang pertama, debat akan dibuka oleh moderator. Kemudian yang kedua, akan ada penyampaian pernyataan topik atau masalah yang akan diperdebatkan. Kemudian yang ketiga, debat akan dilaksanakan. Setelah debat selesai dilaksanakan, akan adanya kegiatan simpulan, yaitu menyimpulkan apa saja yang terjadi ketika kegiatan debat berlangsung. Poin-poin pentingnya itu apa saja. Kemudian yang terakhir, yang pastinya penutup. Udah? Baik. Ya, Bu. Nah, Ibu akan kasih kalian tugas mengidentifikasi teks debat. Tapi sebelum tugas ini Ibu berikan, Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang kalian mungkin kurang mengerti atas yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya. Saya, Bu. Baik, ya, Rotasya. Baik, terima kasih, Bu. Tadi Ibu ada menjelaskan pihak yang terlibat dalam kegiatan debat. Itu kan banyak ya tadi, Bu. Terus saya ini masih belum kurang paham mengenai notulen atau penulis itu, Bu. Itu penulis maksudnya gimana ya, Bu? Tugasnya itu gimana gitu? Makasih, Bu. Ya. Saya juga, Bu. Kita jawab dulu pertanyaan Rotasya. Setelah itu teman-teman yang lain boleh bertanya ya. Ya, Bu. Anak-anak Nur Rahma atau Nur Saidah ada yang sudah tahu mengenai apa sih sebenarnya notulen atau penulis dan apa kegiatannya di dalam debat itu sebagai apa fungsinya? Ada yang sudah tahu? Untuk mencatat, gitu ya, Bu. Saya sekretaris gitu kali ya, Bu. Saya belum tahu, Bu. Baik, jadi seperti yang sudah Rahma katakan tadi, itu benar sebagai untuk mencatat. Jadi notulen atau penulis adalah seseorang yang akan mencatat hal penting selama proses debat berlangsung. Dan hasil catatannya tersebut itu akan dijadikan sebagai simpulan dari kegiatan debatnya. Jadi dia tuh mencatat hal penting, kemudian hasil catatannya itulah yang dinamakan simpulan. Seperti itu, Rotasya. Apakah sudah mengerti? Oh, begitu ya, Bu. Mungkin notulen ini juga mencatat perihal mosi yang didapat oleh peserta, terus tim ini dapat posisi apa, terus tim ini dapat posisi apa gitu ya, Bu? Iya, itu kan termasuk hal-hal penting ya di dalam debat. Jadi notulen juga pasti menuliskan hal itu. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, buat teman-teman yang lain, anak-anak yang lain. Ya, Bu. Mau nanya. Tadi kan Ibu ada jelasin soal mosi debat tuh, Bu. Mosi debat itu apa sih, Bu? Nah, jadi
mosi debat. Nah, tadi kan Rotasya sudah mengatakan sebelumnya bahwa notulen itu mencatat mosi. Jadi, mungkin Rotasya sudah tahu apa itu mosi? Ya Bu, sepengetahuan saya, mosi itu kayak topik atau bahasan gitu Bu. Jadi ketika mereka berdebat, mereka itu membahas suatu topik atau bahasan gitu kan Bu. Nah, jadi topik atau bahasan itulah yang disebut dengan mosi. Itu Bu, sepengetahuan saya. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Rotasya. Jadi, mosi adalah topik atau bahasan yang akan diperdebatkan dan mempunyai sifat konvensional. Mosi ini sangat penting dalam debat karena dalam debat terhadap pihak pro dan kontra terhadap suatu hal. Jadi pihak pro itu adalah pihak yang menyetujui mosi yang sedang diperdebatkan. Kemudian pihak yang kontra adalah pihak yang tidak setuju tentang mosi yang diperdebatkan. Seperti itu. Apakah sudah mengerti, Nur Rahmah? Oh, yang kayak ada tema-temanya itu ya, Bu? Ya, tema. Bisa disebut, bisa dibilang tema. Sip, Bu, paham, Bu. Baik. Ibu, saya ingin bertanya. Ya, silahkan Nur Saidah. Ibu tadi kan ada menjelaskan isi debat itu ada mosi, pernyataan sikap, dan argumen pendukung. Saya ingin bertanya, argumen pendukung itu seperti apa ya? Saya kurang paham. Argumen pendukung ya? Ya. Ya, Bu. Ya, jadi kan tadi sudah Ibu paparkan sebelumnya, ada pihak pro dan ada pihak kontra. Ada pihak yang mendukung mosi dan ada pihak yang tidak mendukung mosi. Setiap pihak, maupun baik itu mendukung ataupun tidak mendukung mosi, mereka tuh harus punya argumen atau alasan mengenai kenapa mereka menyetujui atau kenapa mereka tidak menyetujui mosi tersebut. Seperti itu. Dan argumentasi ini atau alasan mereka ini harus benar. Jadi ketika ditanya kebenarannya itu tuh dapat dipercaya gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Buat yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada lagi Bu. Kalau tim afirmasi itu apa, Bu? Oh, Nur Rahmah. Tim afirmasi itu tuh nama lain dari tim pro, yaitu tim yang setuju dengan mosi atau permasalahan yang sedang diperdebatkan. Seperti itu. Itu disebut tim afirmasi juga. Oh, sama kalau oposisi itu yang menolak ya, Bu? Nah, iya, tim oposisi adalah tim yang menolak atau tim kontra. Ya, Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan siap-siap ke tugas yang akan Ibu berikan. Tidak ada ya, berarti kalian sudah paham ya. Semoga kalian sudah paham tentang materi yang Ibu paparkan tadi. Jadi, tugasnya itu kalian harus mengidentifikasi sebuah teks. Nanti Ibu akan bertanya mengenai teks tersebut. Apakah sudah paham mengenai tugasnya? Sudah paham ya? Ibu tampilkan dulu ya teksnya. Kalian harus memperhatikan teksnya dan harus membacanya benar-benar agar bisa menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Apakah teksnya sudah tertera di kalian? Sudah dapat ditampilkan? Sudah tertampil di kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terlihat ya? Jadi ada 3 foto. Jadi ketika kalian sudah membaca foto yang pertama ini, kalian konfirmasi ke Ibu biar Ibu akan lanjutkan ke foto berikutnya. Baik, lanjut ke foto berikutnya ya. Nah. Sudah? Baik, Ibu akan lanjut ya. Baik, Bu. Cukup bagian nomor 3 ini ya. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Baik, Ibu akan stop sharing dan Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai debat dan teks yang sudah Ibu tampilkan tadi. Pertanyaan yang pertama, setelah kalian melihat teks tersebut, mengapa teks tersebut termasuk ke dalam golongan teks debat? Bu. Coba
Siapa yang ingin jawab? Nur Rahma? Bu, karena tadi ada dideskripsikan ada tim oposisinya, terus ada tim kontranya, terus dideskripsikan argumen pendukungnya, yang kontra ada argumennya, terus yang pro juga ada argumennya. Baik, jadi karena ada tim apa tadi? Oposisi, tim kontra, kemudian ada argumen pendukung. Iya, Kemudian tentunya pasti ada mosi yang diperdebatkan. iya Bu, ada mosinya tentang Apa? bahasa Indonesia. Oke. Tentang penggunaan bahasa Inggris, bahasa asing. Oh, baik. Terima kasih Nur Rahma, jawabannya sudah benar. Ibu akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Baik, siap-siap ya. Hal apa sih yang sedang diperdebatkan? Nah, ini pertanyaan cukup mudah karena tadi sebelumnya sudah. Saya, Bu. Baik. Apa Nur Saidah jawabannya? Hal apa yang tengah diperdebatkan dalam teks tersebut adalah pandangan bahwa mengenai bahasa Inggris sangat penting dalam era globalisasi saat ini. Menurut teman-teman Nur Saidah, apakah jawaban Nur Saidah sudah benar? Nah, Bu. Benar belum? Sudah? Yakin? Sudah benar kan ya? Sepertinya, Bu. Iya, kayaknya udah sih, Bu. Tadi soalnya tentang bahasa Inggris. Gitu. Baik. Jadi ya, jawaban Nur Saidah sudah benar. Jadi Nur Saidah dan Nur Rahma Dewi sudah mendapatkan poin. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Siapa saja pihak yang sedang berdebat? Wah, ini cukup mudah juga nih pertanyaannya. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan Rotasya. Pihak yang berdebat itu ada pihak yang menyetujui atau pihak yang pro dan pihak yang tidak menyetujui atau kontra. Jadi mereka itu membahas topik bahasa Inggris merupakan alat komunikasi lebih penting daripada bahasa Indonesia pada era globalisasi. Itu, Bu. Kemudian, apakah ada pihak lain ataukah hanya itu? Kalau di teksnya sih sepertinya itu aja, Bu. Karena juga tidak dijelaskan ada moderator atau wasitnya gitu, Bu. Apakah tidak ada pihak netral? Oh, ada Kak, Bu, tadi? Nah, tadi kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk memperhatikan teksnya. Yakin hanya dua pihak atau apakah ada pihak netral? Ya, saya yakin sih, Bu. Kayaknya sepertinya dua deh. Tadi saya baca dua soalnya. Baik. Rotasya sudah menjawab dengan benar, jadi Rotasya juga sudah mendapatkan poin. Tepuk tangan dulu dong buat kalian, semuanya dapat poin kan? Terima kasih, Ibu. Makasih, Bu. Baik, sepertinya pertemuan kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai saat ini, sampai sekarang. Jadi Ibu akan tutup. Semoga apa yang sudah paparkan sebelumnya mengenai materi debat bisa kalian pahami. Jadi kalian bisa tahu apa itu debat, kemudian tadi tujuan debat itu apa saja, lalu pihak-pihak yang terlibat dalam debat itu apa. Semoga kalian dapat memahami semua materi yang sudah Ibu paparkan sebelumnya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau misalnya kita berdoa lagi. Baik, siapa yang ingin memimpin? Tadi sudah Rotasya. Siapa lagi? Saya aja, Bu. Baik, silahkan Nur Rahma, kita pimpin doa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan juga menangkap di kita. Sebelum mulai berdoa, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik,
karena sudah berdoa, jadi Ibu akan tutup. Tetap jaga kesehatan kalian di tengah pandemi ini. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan sering-sering keluar rumah. Kalau misalnya keluar rumah, pastikan kalian memakai masker dan cuci tangan ya. Baik, Baik. Bu, Ibu. Ya Bu, Sehat terima selalu. kasih. Sehat Ibu sehat, terima kasih Ibu. Iya, sehat selalu kalian. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.